Assalamualaikum. Alhamdulillah, allazi tathimu syulihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa syuhbihi ajma'in, amma ba'du. Wargi Cang TV. Yang kedua, Amir bin Abdullah At-Tamimi rahimahullah, tahun 55 Hijriah atau 675 Masehi. Dalam kisah perjuangan dan keteladanan para tabi'in rahimahumullah. Penulis Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Bashah. Kezuhudan berakhir pada 8 orang. Garda terdepannya adalah Amir bin Abdullah At-Tamimi, Alqamah bin Murtsad. Kita sekarang berada di tahun 14 Hijriah. Itulah mereka para pemandu dan arsitek umat dari kalangan pemuka sahabat dan pembesar tabi'in sedang membuat peta kota Bashrah atas perintah Khalifah kaum muslimin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Mereka telah bertekad untuk menjadikan kota baru ini sebagai markas pasukan kaum muslimin yang berperang di negeri Persia, sebagai pusat dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai menara untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Dan itulah sekelompok kaum muslimin sedang berdatangan menuju kota yang belia ini dari berbagai penjuru jazirah Arab, Najd, Hijaz, dan Yaman. Mereka akan berada di perbatasan negeri kaum muslimin. Di antara rombongan muhajirin dari Najd menuju kota ini terdapat seorang anak muda yang berasal dari Bani Tamim. Dia bernama Amir bin Abdullah At-Tamimi Al-Anbari. Ketika itu, Amir bin Abdullah masih di permulaan masa mudanya, berkulit halus, sedang matang-matangnya, bermuka ceria, berjiwa bersih dan bertakwa hatinya. Sekalipun ketika itu kota Bashrah masih belia, namun ia adalah negeri kaum muslimin yang paling kaya dan banyak harta, karena melimpahnya harta rampasan perang di sana dan tersimpannya emas murni. Akan tetapi sang anak muda dari Bani Tamim ini, Amir bin Abdullah, tidak terlalu tertarik dengan urusan itu semua. Dia adalah orang yang zuhud dan tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang-orang, dan hanya sangat banyak berharap dengan apa yang ada di sisi Allah. Dia berpaling dari dunia dan perhiasannya seraya menyongsong Allah dan keridhoannya. Tokoh utama dan terkemuka di Bashrah pada waktu itu adalah seorang sahabat yang agung, Abu Musa Al-Ash'ari. Mudah-mudahan Allah meridhoinya dan menyejukkan wajahnya di surga. Dia menjabat gubernur kota yang sedang berkembang ini. Dia juga komandan pasukan kaum muslimin yang bergerak dari sana menuju ke berbagai arah. Dia adalah imam penduduk Bashrah, guru dan penyuluh mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Amir bin Abdullah berguru kepada Abu Musa Al-Ash'ari, baik pada saat damai ataupun perang. Dia juga selalu menyertainya pada saat di rumah ataupun ketika bepergian. Amir belajar kitab Allah kepada Abu Musa Al-Ash'ari, sebagaimana ketika diturunkan dalam keadaan murni ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amir juga meriwayatkan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Musa secara syuhih dan bersambung. Di samping itu, dia juga belajar fikih kepadanya. Setelah dia merasa cukup matang ilmunya, dia membagi kehidupannya menjadi 3 bagian. Sebagian dia gunakan dalam halaqah zikir dengan mengajar Al-Quran di Masjid Bashrah. Sebagian digunakan untuk menyendiri dalam beribadah dengan memperbanyak berdiri menghadap Allah, sehingga membuat kedua kakinya bengkak. Dan sebagian lagi digunakan di medan jihad dengan menghunus pedang dan berperang di jalan Allah. Sepanjang hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan sedikit pun dari 3 hal tersebut. Karena itu, dia dijuluki orang sebagai ahli ibadah Bashrah. Di antara kabar tentang Amir bin Abdullah ialah seperti yang diceritakan oleh salah seorang penduduk Bashrah yang bertutur. Suatu hari, aku bepergian bersama rombongan yang di dalamnya ikut juga Amir bin Abdullah. Dan ketika malam telah tiba, kami singgah di hutan. Lalu Amir mengemasi barang-barangnya, mengikat kudanya di pohon, melonggarkan talinya, mengumpulkan rumput untuk makanannya dan meletakkannya di depannya. Lalu dia masuk ke hutan dan menghilang dari pandangan. Maka aku berkata di dalam hati,
Demi Allah, aku akan ikuti dia dan aku akan melihat apa yang dia perbuat di dalam hutan pada malam seperti ini. Dia terus berjalan hingga menemukan gundukan tanah yang dinaungi pohon dan tertutup dari pandangan mata. Dia lalu menghadap kiblat dan berdiri tegak melakukan sholat. Aku belum pernah melihat sholat yang lebih bagus, lebih sempurna, dan lebih khusyuk daripada sholatnya. Setelah dia melakukan beberapa banyak sholat yang bisa dia kerjakan, mulailah dia berdoa dan bermunajat kepada Allah. Di antara ucapannya adalah, "Ya Tuhanku, Engkau telah menciptakanku dengan perintah-Mu, dan Engkau jadikan aku berada dalam berbagai cobaan dunia ini dengan kehendak-Mu. Kemudian Engkau berkata kepadaku, tahanlah nafsumu. Bagaimana aku bisa menahannya jika Engkau tidak menahanku dengan kelembutan-Mu? Wahai Zat yang Maha Kuat dan Maha Kokoh, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau mengetahui, seandainya aku memiliki dunia ini dan seisinya, kemudian ia diminta lagi dariku karena mengharapkan kerelaan-Mu, tentu aku berikan ia kepada orang yang memintanya. Maka berikanlah jiwaku kepadaku, wahai Zat yang Maha Penyayang. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku mencintai Engkau dengan kecintaan yang memudahkanku di dalam menghadapi segala musibah dan membuatku ridho dengan segala keputusan-Mu. Aku tidak peduli karena cintaku kepada Engkau, akan jadi apa aku pada pagi hari, dan akan jadi apa aku pada sore harinya. Orang Bashro itu menambahkan lagi ceritanya. Kemudian aku diserang rasa kantuk, lalu aku pun tertidur. Kemudian aku terus tidur dan bangun kembali, sedangkan Amir masih tegak di tempatnya melanjutkan sholat dan munajatnya hingga syubuh menyingsing. Dan setelah fajar nampak, dia menjalankan sholat wajib, kemudian berdoa, Ya Allah, ini syubuh telah datang. Orang-orang mulai keluar dan pergi untuk mencari karunia darimu. Sesungguhnya masing-masing dari mereka mempunyai kebutuhan. Dan sesungguhnya kebutuhan Amir di sisimu adalah agar Engkau mengampuninya. Ya Allah, penuhilah hajatku dan hajat mereka, wahai Zat yang Maha Dermawan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau 3 hal. Engkau berikan 2 kepadaku, dan Engkau tahan yang 1. Ya Allah, berikanlah kepadaku, supaya aku dapat beribadah kepada Engkau, sebagaimana yang aku sukai dan harapkan. Kemudian dia berdiri dari tempat duduknya, lalu dia melihatku, maka dia mengetahui di mana tempatku pada malam itu ketika mengintipnya. Karenanya, dia merasa gelisah dan tidak karuan seraya berkata kepadaku dengan nada sedih, Aku melihatmu mengawasiku tadi malam, wahai saudaraku yang dari Bashro, bukankah demikian? Lalu aku menjawab, Ya. Dia berkata, tutuplah apa yang telah kamu lihat dariku, mudah-mudahan Allah menutupi aibmu. Lalu aku berkata, demi Allah, ada 2 pilihan. Engkau informasikan kepadaku 3 hal yang engkau mohonkan kepada Tuhanmu, atau aku akan beritakan kepada orang-orang apa yang aku lihat dari engkau. Maka dia berkata, aduh, jangan kamu lakukan itu. Aku berkata, keputusanku seperti yang aku katakan tadi padamu. Dan ketika dia menyadari kengototanku, dia berkata, Aku akan memberitahumu, tetapi kamu harus berjanji dengan nama Allah bahwa kamu tidak akan memberitahukan kepada siapapun. Maka aku berkata, Baik, aku berjanji bahwa aku tidak akan memberitahukan rahasiamu kepada siapapun selama engkau masih hidup. Lalu dia berkata, Tidak ada yang lebih aku takutkan pengaruhnya terhadap agamaku selain perempuan. Maka aku memohon kepada Tuhanku supaya dia mencabut dari hatiku kecintaan kepada perempuan. Lalu Allah mengabulkan doaku sehingga aku tak peduli apakah perempuan yang aku lihat atau dinding. Maka aku berkata, Ya, ini baru yang pertama. Lalu apa yang kedua? Dia berkata, Yang kedua, aku memohon kepada Tuhanku supaya aku tidak takut kepada siapapun selain Dia. Lalu Allah mengabulkan doaku, sehingga demi Allah, aku tidak merasa takut kepada sesuatu pun di bumi dan di langit selain Allah. Aku berkata,
Lantas apa yang ketiga? Dia berkata, aku memohon kepada Allah supaya Dia menghilangkan tidur dariku, supaya aku dapat beribadah pada malam dan siang hari sekehendak hatiku, namun Allah tidak mengabulkan permintaan yang ketigaku ini. Ketika aku telah mendengarnya, aku berkata kepadanya, sayangilah dirimu, karena engkau mengisi malammu dengan sholat, dan siangmu dengan berpuasa. Dan sesungguhnya surga akan dapat dicapai dengan yang lebih sedikit dari apa yang engkau perbuat, dan sesungguhnya neraka akan dapat dihindari dengan yang lebih sedikit dari apa yang engkau lakukan. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku sangat khawatir bila aku menyesal pada hari di mana penyesalan tidak lagi berguna. Demi Allah, sungguh aku akan bersungguh-sungguh dalam beribadah selama aku mampu untuk mengupayakannya. Jika aku selamat, maka itu adalah karena rahmat Allah. Dan jika aku masuk neraka, maka itu adalah karena keteledoranku. Amir bin Abdullah tidak hanya bak seorang rahib pada malam harinya saja, akan tetapi dia juga adalah pendekar pada siang hari. Buktinya, begitu panggilan jihad di jalan Allah dikumandangkan, maka dia adalah orang terdepan yang menyambut panggilan itu. Jika dia bergerak di dalam suatu peperangan bersama para mujahidin, dia menyelidiki orang-orang, guna dapat memilih teman yang cocok untuknya. Jika dia telah menemukan teman-teman yang cocok, dia berkata kepada mereka, wahai orang-orang, sesungguhnya aku ingin menemani kalian semua, dengan syarat kalian semua memberikan 3 hal kepadaku. Mereka berkata, apa 3 hal tersebut? Lalu dia berkata, pertama, hendaklah aku menjadi pelayan kalian semua, dan tidak seorang pun dari kalian yang boleh mengambil alih pelayananku. Kedua, hendaklah aku menjadi juru adzan untuk kalian semua, sehingga tidak ada seorang pun dari kalian yang boleh mengambil alih adzanku untuk salat. Ketiga, aku akan membayar biaya kalian semua sesuai kemampuanku. Jika mereka setuju, maka dia bergabung bersama mereka. Dan jika salah seorang dari mereka ada yang mengambil alih, dia beralih kepada kelompok lain. Sungguh, Amir termasuk mujahid yang banyak berperan pada saat-saat genting dan dibutuhkan, namun dia menghindar ketika pembagian harta rampasan perang. Dia berani memasuki peperangan tanpa ada rasa takut sama sekali, dan hanya sedikit orang yang berani seperti itu. Akan tetapi, dia sangat menjaga dirinya pada saat ghanimah dibagi, dan jarang sekali orang yang menjaga dirinya seperti itu. Setelah perang Al-Qadisiyah di daerah Irak yang dimenangkan kaum muslimin atas Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga dari kalangan sahabat, dan dia juga panglima perang di dalam perang Al-Qadisiyah, turun ke istana Kisra dan memerintahkan Amr bin Muqarrin supaya mengumpulkan ghanimah dan menghitungnya, untuk kemudian 1/5-nya dikirimkan kepada Baitul Mal kaum muslimin, sedangkan selebihnya dibagikan kepada para mujahidin. Akhirnya terkumpullah di hadapannya harta, perhiasan, dan permata yang jumlahnya tidak bisa terhitung banyaknya. Di sini ada keranjang besar yang dilapisi dengan timah yang penuh dengan bejana emas dan perak yang merupakan perabotan makan raja-raja Persia. Sementara di sana berserak peti-peti yang terbuat dari kayu yang paling indah, yang di dalamnya terdapat pakaian, perhiasan dan baju besi kisro yang berukir intan dan mutiara. Ada kotak rias yang penuh dengan perhiasan yang paling indah dan mewah. Ada sarung-sarung pedang yang di dalamnya terdapat pedang-pedang yang merupakan warisan raja-raja Persia secara turun-temurun, dan juga pedang-pedang para raja dan panglima yang dibanggakan oleh Persia sepanjang sejarah. Pada saat para petugas menghitung ghanimah-ghanimah ini dengan disaksikan dan didengar kaum muslimin, tiba-tiba ada seorang yang kumal dan lusuh datang menghadap mereka dengan membawa wadah perhiasan yang besar dan berat. Dia mengangkatnya dengan kedua tangannya. Lalu mereka mencermatinya. Ternyata,
Benda itu adalah kotak yang mata mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Dan dari sekian banyak yang telah mereka kumpulkan, belum mereka temukan yang sebanding apalagi menyamainya. Lalu mereka melihat isinya. Ternyata kotak itu penuh dengan intan dan mutiara yang indah. Maka mereka pun berkata kepada orang itu, "Dari mana kamu dapatkan kotak berharga ini?" Orang itu menjawab, "Aku dapatkan di dalam peperangan ini, di tempat Anu." Lalu mereka berkata, "Apakah kamu telah mengambil sesuatu darinya?" Maka orang itu menjawab, "Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kalian. Demi Allah, sesungguhnya wadah perhiasan ini dan seluruh apa yang dimiliki raja-raja Persia bagiku tidak sebanding dengan sepotong kuku pun. Dan seandainya bukan karena hak Baitul Mal kaum muslimin, aku tidak akan mengangkutnya dari negeri asalnya, dan aku tidak akan membawanya kepada kalian." Lantas mereka bertanya, "Sebenarnya siapa engkau ini? Mudah-mudahan Allah memuliakanmu." Maka orang itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan memberitahu kalian, nanti kalian memujiku, dan aku tidak akan memberitahu kepada selain kalian, nanti mereka menyanjungku. Akan tetapi aku memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya mengharapkan pahalanya." Kemudian orang itu meninggalkan mereka dan pergi. Lalu mereka menyuruh salah seorang dari mereka supaya membuntutinya dan menyampaikan informasi tentangnya. Orang itu terus berjalan di belakangnya, sedangkan dia tidak menyadarinya, hingga dia menjumpai para sahabatnya. Dan ketika dia bertanya kepada mereka tentangnya, mereka berkata, "Apakah engkau tidak mengenalnya? Dialah ahli zuhud kota Bashrah ini, Amir bin Abdullah At-Tamimi." Akan tetapi, memang kehidupan Amir bin Abdullah tidak luput dari hal-hal yang tidak mengenakan dan keusilan dari orang lain. Dia mengalami apa yang selalu dialami orang-orang yang berani berkata benar, menyingkap kemungkaran, dan berupaya menghilangkannya. Dan sebab langsung atas gangguan tersebut adalah bahwa dia melihat seorang laki-laki dari kesatuan kepolisian Bashrah sedang memegang leher seorang ahli zimmah dan menyeretnya. Sedangkan ahli zimmah itu meminta tolong kepada orang-orang, "Tolonglah aku, mudah-mudahan Allah menolong kalian. Tolonglah orang yang telah terikat dengan perjanjian damai Nabi kalian, wahai kaum muslimin." Maka Amir bin Abdullah menghampirinya dan berkata kepadanya, "Apakah kamu telah membayar upetimu?" Orang itu menjawab, "Ya, aku telah memenuhi kewajibanku." Lalu Amir mengarahkan pandangannya kepada orang yang memegangnya tersebut dan berkata, "Apa yang kamu inginkan darinya?" Orang itu menjawab, "Aku ingin supaya dia pergi bersamaku untuk membersihkan kebun Pak Polisi." Maka Amir berkata kepada orang ahli zimmah itu, "Apakah kamu mau melakukan pekerjaan ini?" Orang ahli zimmah itu menjawab, "Tidak, karena pekerjaan itu akan menguras tenagaku dan menyibukkanku dari mencari nafkah untuk keluargaku." Lalu Amir menoleh ke arah orang itu dan berkata, "Lepaskan dia." Orang itu menjawab, "Aku tidak akan melepaskannya." Karena kengototan orang itu, Amir meletakkan kainnya kepada orang ahli zimmah dan berkata, "Demi Allah, perjanjian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan dilanggar selama aku masih hidup." Kemudian orang-orang berkumpul dan menolong Amir atas orang itu, dan mereka melepaskan orang ahli zimmah dengan paksa. Maka akhirnya pembantu-pembantu polisi itu menuduh Amir tidak taat dan keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga mengatakan, sesungguhnya dia adalah seorang yang tidak mau menikah, tidak makan daging binatang dan susunya, serta sombong, tidak mau mendatangi majelis para penguasa. Mereka melaporkan urusannya kepada Amirul Mukminin, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Khalifah menyuruh gubernurnya yang ada di Bashrah supaya memanggil Amir bin Abdullah agar hadir ke majelisnya.
menanyainya perihal kebenaran berita yang dinisbatkan kepadanya, dan supaya gubernur melaporkan beritanya kepadanya. Lalu Gubernur Bashrah memanggil Amir seraya berkata kepadanya, "Sesungguhnya Amirul Mukminin, mudah-mudahan Allah memanjangkan umurnya, menyuruhku supaya menanyakanmu tentang kebenaran berita yang dinisbatkan kepadamu." Maka Amir menjawab, "Tanyakanlah apa yang diperintahkan Amirul Mukminin." Lalu gubernur itu berkata, "Mengapa kamu memilih meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mau menikah?" Amir menjawab, "Saya tidak menikah bukan karena membenci sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bersaksi bahwa tidak ada metode rahib, kepastoran yang tidak menikah di dalam Islam. Akan tetapi saya adalah manusia yang melihat dirinya hanya memiliki satu jiwa yang telah diabdikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khawatir kalau ia dikalahkan oleh seorang istri." Gubernur berkata, "Mengapa kamu tidak memakan daging?" Amir menjawab, "Aku memakannya jika sedang berselera dan mendapatkannya. Adapun jika aku tidak selera atau aku berselera namun tidak mendapatkannya, maka aku tidak memakannya." Gubernur berkata, "Mengapa kamu tidak memakan keju?" Amir menjawab, "Sesungguhnya aku adalah orang yang tinggal di lokasi di mana banyak orang-orang Majusi membuat keju. Sedangkan mereka itu adalah kaum yang tidak membeda-bedakan antara bangkai dan sembelihan. Dan sesungguhnya aku khawatir kalau bahan untuk adonan keju itu berasal dari kambing yang tidak disembelih. Adapun jika ada 2 orang saksi dari kaum muslimin menyaksikan bahwa adonan itu dibuat dari kambing yang disembelih, maka aku memakannya." Gubernur itu berkata, "Mengapa kamu tidak mau datang kepada para pejabat dan menghadiri majelis mereka?" Maka Amir berkata, "Sesungguhnya di pintu-pintu kalian itu banyak orang-orang yang mengharapkan santunan, maka undanglah mereka dan penuhilah kebutuhan mereka di sisi kalian, dan biarkanlah orang yang tidak mengharapkan santunan dari kalian." Perkataan Amir bin Abdullah dilaporkan kepada Amirul Mukminin, Utsman bin Affan. Dia tidak mendapatkan adanya bentuk ketidakloyalannya ataupun indikasi dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun hal itu semua belum juga dapat memadamkan api keburukan. Masih saja banyak isu-isu miring seputar Amir bin Abdullah, sehingga hampir saja terjadi fitnah antara pendukung-pendukungnya dan para musuh-musuh yang tidak menyukainya. Maka Utsman radhiyallahu an akhirnya memerintahkan agar dia dipindahkan ke negeri Syam dan menjadikannya sebagai tempat tinggalnya. Dan beliau berwasiat kepada gubernur Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an, supaya menyambutnya dengan baik dan tetap menjaga kehormatannya. Pada hari di mana Amir bin Abdullah akan meninggalkan Bashrah, keluarlah orang banyak dari kalangan saudara-saudaranya dan murid-muridnya untuk melepasnya. Dan mereka mengiringinya hingga sampai ke Al-Mirbad, suatu tempat di luar Bashrah. Dan di sana Amir berkata kepada mereka, "Aku akan berdoa, maka aminkanlah doaku." Maka orang-orang berkonsentrasi kepadanya, hening, dan mata mereka tertuju kepadanya. Lalu dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, siapa saja yang mencaci dan memfitnahku, sehingga menyebabkan aku keluar dari negeriku dan memisahkan antaraku dan sahabat-sahabatku, ya Allah, sesungguhnya aku telah memaafkannya, maka maafkanlah dia. Dan berilah dia kesehatan di dalam agama dan dunianya. Dan liputilah saya, dia dan kaum muslimin lainnya dengan rahmatmu, ampunanmu dan kebaikanmu, wahai Zat yang Maha Pengasih." Kemudian dia mengarahkan kendaraannya menuju negeri Syam dan terus berjalan. Amir bin Abdullah menghabiskan sisa umurnya di negeri Syam dan memilih Baitul Maqdis sebagai tempat tinggalnya. Dia memperoleh perlakuan baik, penghormatan dan santunan yang layak baginya dari gubernurnya, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu an. Ketika dia sakit yang menyebabkan dia meninggal, sahabat-sahabatnya datang menjenguk dan mendapatinya sedang menangis. Maka mereka berkata,
Apa yang membuatmu menangis engkau adalah orang yang berlaku begini dan begitu, yakni mereka menghitung-hitung amal baiknya. Dia menjawab, demi Allah, aku menangis bukan karena memikirkan dunia atau takut mati. Akan tetapi, aku menangis karena jauhnya perjalanan dan sedikitnya bekal, dan aku telah berjalan di antara jalan naik dan turun, menuju ke surga atau ke neraka. Dan aku tidak tahu kemana akhirnya aku berada. Kemudian dia menghembuskan nafas terakhirnya, sedangkan lisannya basah dengan zikir kepada Allah. Di sana, di kiblat pertama dari 2 kiblat, di masjid suci yang ketiga, tempat Isra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amir bin Abdullah At-Tamimi rahimahullah bertempat tinggal. Mudah-mudahan Allah menyinari kuburan Amir bin Abdullah dan menyejukkan wajahnya di surga nan abadi. Demikianlah kisah perjuangan dan keteladanan dari Amir bin Abdullah At-Tamimi rahimahullah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.